Saya Miftahul Falah. 1. Apa itu proxy? Proxy adalah sebuah perantara yang bertindak sebagai perantara permintaan dari klien mencari sebuah sumber daya dari server lain. Klien A terhubung ke server perantara, meminta beberapa layanan seperti berkas, sambungan, laman, atau sumber daya lainnya yang tersedia dari server yang berbeda. Terima kasih. Nama saya Drensyah, saya akan menjelaskan mengapa jaringan membutuhkan proxy. Selain bertindak sebagai penghubung, proxy juga berfungsi sebagai pelindung antara kita dengan jaringan internet. Jadi, setelah gadget kita online dan mendapatkan IP, server dapat dengan mudah mendapatkan informasi perangkat yang kita gunakan. Saya Muhammad Iskandar. Nomor 3, berikut ini keunggulan menggunakan proxy. 1. Membuat koneksi internet lebih stabil. Hal ini disebabkan karena koneksi dari komputer kita hanya menuju ke proxy server. Jadi tidak ada komputer lain yang menuju proxy tersebut, kecuali kalau menggunakan proxy gratis. 2. Menambah proteksi keamanan jaringan internet. Proteksi menjadi sangat penting saat kita menggunakan internet. Apalagi jika kita tambahkan proxy server pada jaringan kita, tidak ada lagi pencurian data maupun manipulasi data. 3. Membuka blokir situs yang dilakukan penyedia layanan internet. Blokir situs banyak terjadi sejak dibatasinya situs yang dapat kita buka di Indonesia. Hal ini memiliki tujuan baik, yaitu memblokir situs bermuatan negatif yang bisa saja diakses oleh anak di bawah umur. Dengan proxy server, semua situs yang diblokir akan terbuka karena lalu lintas data melewati proteksi dari operator atau penyedia layanan internet. 4. Menyembunyikan identitas di internet. Fitur yang menguntungkan ini sangat bisa kita rasakan ketika menggunakan jenis proxy server anonim. Mesin pelacak tidak akan dapat mengetahui siapa yang sedang mengakses internet karena identitas kita sudah disamarkan atau dianonimkan oleh proxy tersebut, dan keunggulan ini telah diketahui oleh hampir semua pengguna proxy gratis maupun yang premium. 5. Mempercepat distribusi data internet. Proxy juga memiliki kelebihan untuk mempercepat koneksi internet. Fitur ini hanya tersedia untuk tipe atau jenis reverse proxy yang dapat menyimpan file cache di dalam proxy server. 6. Melakukan berbagai pembatasan kepada klien. Pada server, kita dapat melakukan berbagai pembatasan seperti akses download file, akses beberapa halaman situs, dan juga pembatasan lainnya. 7. Manajemen bandwidth. Selain pembatasan sebelumnya, proxy juga dapat melakukan manajemen bandwidth, yaitu membatasi kecepatan, kuota, dan juga pembatasan lainnya. Dan berikut adalah kekurangan menggunakan proxy. 1. Bisa menjadi overload connection. Ini biasa terjadi di free proxy. Overload atau jalur koneksi penuh karena terlalu banyaknya request dari klien. 2. Bisa disusupi iklan. Ini juga terjadi di free proxy. 3. Expired file cache bisa terjadi di reverse proxy. Kekurangan ini bisa kita temukan apabila menggunakan reverse proxy. Pada saat klien mengambil data pada server proxy, server tersebut bisa saja memberikan file yang sudah expired atau berbeda dengan file yang terdapat pada server aslinya. 3. Perkenalkan, nama saya Mensha Gilang Putra. Nomor 5. Bagaimana penyetingan pada tiap jenis proxy? Cara penyetingan proxy di browser. Di Google Chrome kita bisa setting melalui menu 3 titik di pojok kanan atas halaman. Cari menu setelan, lalu ketik proxy di sistem pencarian. Anda kemudian akan diarahkan ke pengaturan proxy perangkat. Setting proxy server juga kita dapat solusi kalau kita mengalami masalah your connecting is not private di Google Chrome. Cara setting proxy di Windows dan Mac. Untuk Windows, kita bisa menemukan pengaturan serupa di bagian network dan internet. Di sana kita bisa melanjutkan dengan memilih proxy settings dan memasukkan alamat IP proxy server yang ingin Anda gunakan. Sedangkan pilih menu apa sistem preference, klik network, pilih layanan jaringan dalam daftar sebelah kiri, klik advanced proxy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Watin Ramadan. Berikut ini ada 9 jenis proxy. 1. Forward proxy. Jenis proxy ini adalah jenis yang paling sering digunakan
Jenis proxy ini sebagai perantara antara kelompok pengguna dengan internet melalui satu jalur koneksi. 2. Web proxy. Web proxy merupakan forward proxy yang menjadi bagian dari sebuah browser. Anda cukup melakukan setting untuk menggunakan jenis proxy ini. 3. Reversi proxy. Reversi proxy adalah balikan dari forward proxy. Kalau forward proxy lebih dekat dengan klien dan pengguna. Reversi proxy banyak dimanfaatkan oleh server seperti server website. 4. Transparent proxy. Transparent proxy yang juga dikenal dengan sebutan inline proxy. Jenis proxy ini menjadi perantara dari sebuah pertukaran data tanpa memodifikasi request yang dikirim maupun diterima server. 5. SSL proxy. SSL proxy juga disebut HTTPS proxy. Proxy SSL adalah jenis transparan proxy yang menyediakan dukungan SSL circuit layer terhadap koneksi yang terjalin antara pengguna dan web server. 6. Anonymous proxy. Anonymous proxy adalah jenis proxy yang mampu menyembunyikan identitas atau alamat IP pengguna dari website yang dituju. 7. High anonymity proxy. High anonymity proxy adalah jenis proxy yang memiliki tingkat keamanan yang tinggi dibandingkan jenis lainnya. 8. Discovery proxy. Proxy ini mirip dengan anonymous proxy. Bedanya alamat IP Anda tidak diganti dengan IP proxy, tapi dimodifikasi menjadi sebuah alamat IP palsu. 9. Rotating proxy. Rotating proxy adalah jenis proxy yang dapat menyembunyikan IP pengguna tapi tetap terdeteksi sebagai jaringan proxy. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Ferdiansyah akan menjawab soal nomor 6 dan 7. Nomor 6. Perbedaan proxy dan VPN. VPN berbeda dengan proxy karena VPN dikonfigurasi pada level sistem operasi, sementara proxy diatur per aplikasi. Setelah terhubung ke jaringan virtual, trafik internet dari semua aplikasi dan proses latar belakang akan dirujukan melalui server yang aman. Semua VPN mengenkripsi data, sedangkan proxy tidak. Nomor 7. Kenapa proxy lebih aman dibanding VPN? Karena semua VPN mengenkripsi data, sedangkan proxy tidak. Sekian, terima kasih.